Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi bersama Yoel Ade Prasetyo Channel. Nah teman-teman, di dalam video ini kita akan coba mereaksi. Jadi ada berita yang sangat viral beberapa waktu ini, yaitu soal penceramah radikal. Pembahasan ini sudah dibahas dulu ya teman-teman ya oleh KBN Nusantara. Apa hukumannya bagi penceramah radikal? Hanya cukup tidak diundang saja kah? Atau seperti apa? Kalau cukup tidak diundang saja, ya kan, oleh instansi-instansi pemerintah misalkan gitu, penceramah-penceramah model semacam ini terus berkeliaran, terus mengajarkan kesesatan bagi umatnya. Nah, ini sudah dibahas oleh KBN Nusantara, kawan-kawan. Nah, salah satunya adalah yang menarik berita ini, teman-teman. Coba saya share dulu ya, teman-teman ya, supaya teman-teman paham betul ya. Yang menarik berita ini, kawan-kawan. Coba teman-teman baca judul daripada berita ini. Ini jelas sekali dikatakan demikian. Dirinya, yaitu Felix Xiao dan UAS, masuk daftar penceramah yang dianggap radikal. Ya, Felix Xiao mengucap syukur. Wah, ini kalimat yang mantap jiwa kawan-kawan. Ini ditulis pada Minggu ya. Jadi kemarin Minggu 6 Maret diupload pada pukul 17.55. Wow. Ini kalimat Felix Xiao ini malah justru mengucap syukur ketika dia dianggap radikal. Bukannya introspeksi diri, malah dia sujud syukur. Ini kacau jiwa ini kawan-kawan. Ya, kacau jiwa ini. Ada yang salah dalam pikiran Felix Xiao. Dia itu dianggap penceramah yang tidak baik di negeri ini, ya bersama dengan Ustadz Abdul Somad, tapi dia bersyukur karena dia menjadi nomor 2 setelah Abdul Somad. Kan biasanya kan yang masih di dalam penjara ya, yaitu Habib Rizik Syihab mungkin. Tapi ini menarik teman-teman. Ketika saya baca-baca begitu ya, ada berita juga dari NU, itu dia sudah ngomong begini teman-teman. Wah ini kita perlu bicara pelan-pelan kawan-kawan ya. Supaya kita punya pembelajaran yang menarik dalam setiap tayangan ya. Nah ini ya. Ini di NU, jadi NU.org.id kalau teman-teman lihat di sini. Di situ sudah diarahkan oleh Presiden Jokowi. Jokowi ingatkan TNI Polri tak undang penceramah radikal. Pertanyaan saya sederhana, ketika Jokowi itu tahu siapa yang radikal, apakah hukuman dia itu cuma dikasih tidak diundang aja? Atau justru di-ban gitu ya? Atau tidak boleh dia ada di negeri ini misalkan begitu. Karena negeri ini adalah negeri yang cinta damai. Bukan negeri yang suka cari gara-gara. Maka dari itu para penceramah-penceramah yang mengajarkan keradikalan bagi umatnya, ini perlu diproses ini ya. Menurut saya teman-teman. Bukannya cuma dihukum dengan tidak mengundang mereka. Ya mungkin instansi TNI Polri tidak mengundang penceramah radikal. Tetapi orang-orang lain, ya kan? Itu pasti masih mengundang lah. Lah kalau ikut terus diundang teman-teman, ya saya khawatirnya bahwa negeri ini akan menjadi negeri yang chaos nanti. Karena sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak baik oleh para penceramah-penceramah. Dan itu juga menjadi pembelajaran buat saya. Ketika saya sebagai penceramah untuk umat saya, tentu saya akan bilang kepada umat saya untuk cinta kepada NKRI. Ya. Itu yang harus kita lakukan dan kerjakan dari umat Kristiani, teman-teman, umat Nasrani, umat Kristen, umat Katolik, bahkan umat beragama lainnya. Ketika engkau sebagai pemuka agama, ajarkanlah kecintadamaian bagi negeri ini. Rasa kebersatuan, rasa tenggang rasa memiliki negeri ini sebagai negeri yang maju dengan keberagaman. Dan ini yang harus terus-menerus digaungkan oleh para penceramah-penceramah. Nah ketika Jokowi ini juga mungkin tahu siapa orangnya yang dia itu dianggap ya atau dianggap radikal sesuai dengan peringatan daripada Jokowi, tentu Jokowi sudah mengantongi nama-nama itu kawan-kawan. Apakah hukumannya cuma cukup tidak diundang di dalam instansi
TNI Polri, ya kan? Bagi saya siapapun yang mau merusak negeri ini, merusak keberagaman negeri ini, itu musuh negara. Saya mau katakan begitu. Ya, siapapun itu termasuk mungkin orang-orang Kristen, ya kan? Saya bicara begini harus balance, teman-teman. Saya tidak menganggap bahwa orang Kristen itu semuanya baik. Tidak. Tapi ada juga yang KTP. Itu juga peringatan buat kita, teman-teman. Ya, seorang penceramah, dan saya percaya penceramah-penceramah Kristen itu dalam keyakinan saya itu tidak ada yang radikal. Semua tentu mengajarkan apa yang dikatakan kitab suci, yaitu Alkitab. Itu patokan para penceramah Kristen, kawan-kawan. Walaupun tidak menutupi, mungkin ada ya. Mungkin ada, tapi itu saya pikir dia bukan Kristen sejati itu. Tapi kalau orang yang Kristen, yang sungguh-sungguh Kristen, teman-teman, saya mau katakan, dia tidak akan berceramah seperti penceramah-penceramah radikal di RT sebelah. Dia tidak akan begitu, teman-teman. Bayangkan saja ketika Jokowi ingatkan TNI supaya mereka itu tidak undang penceramah radikal. Coba lihat ini, kawan-kawan. Bentar ya, postingan ini coba. UAS dan Felixio masuk daftar penceramah radikal. Warga bodoh amat, tetap undang. Bayangkan itu, semacam itu. Jadi kalau para penceramah-penceramah yang radikal itu cuma dihukum dengan cara tidak diundang, masih banyak yang mengundang mereka. Ketika masih banyak mengundang mereka, tentu saja mereka-mereka yang dianggap radikal itu terus bisa menyebarkan syiar keyakinan mereka. Yang justru itu nanti kelak akan membahayakan bagi bangsa negara ini. Iya kan, teman-teman? Semestinya ya seperti yang dikatakan oleh Bang Kanuru dalam bagian ini. Kalau tahu mereka itu penceramah radikal katanya, kenapa nggak di-ban saja atau dilarang saja untuk tidak boleh ceramah di negeri ini, di Indonesia, ya kan? Masih banyak ustadz-ustadz yang punya pikiran waras, masih banyak ustadz-ustadz yang cinta pada negeri ini. Masih banyak ustadz-ustadz yang mengajar Al-Quran itu dengan baik. Saya tidak mengatakan Ustadz Abdul Somad dan Felixo tidak baik. Ya, saya tidak mengatakan itu. Tapi ketika mereka berdua itu sudah disinyalir punya paham radikal yang akan disiarkan, yang akan didakwahkan, ya kan? Tentu saya akan bilang bahwa masih banyak ustadz-ustadz yang punya pengetahuan membela bangsa ini, membela negeri ini. Di dalam keutuhannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih banyak kok. Dan saya kenal begitu banyak ustadz yang juga punya paham yang sama seperti saya. Yaitu membela bangsa ini sampai titik darah terakhir. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini menjadi refleksi buat kita bahwa ketika kita melihat penceramah-penceramah radikal, apakah cukup mereka itu cuma dihukum, tidak diundang? Wah, ini menjadi pertanyaan penting ya. Itu menjadi pertanyaan penting yang saya pikir teman-teman juga harus introspeksi diri. Ya kan? Penting, teman-teman. Ya kan? Mari sama-sama kita terus berdoa bagi bangsa ini. Supaya bangsa ini terus maju di dalam kedaulatannya sebagai bangsa yang bersatu. Bangsa yang beragam. Bangsa yang mengayomi seluruh rakyatnya. Dan maju di dalam beragama. Bukannya malah justru dalam beragama itu undur, kawan-kawan. Oke ya teman-teman ya, sekalian ya. Jadi bagi saya kok tidak cukup ya kalau misalkan itu para penceramah radikal itu cuma dihukum, tidak diundang di instansi-instansi seperti TNI dan Polri. Bagi saya justru malah, menurut saya teman-teman, menurut saya, seperti Bang Kanuru, kalau kamu tahu dia radikal, kenapa nggak dibolehin aja ya? Dilarang saja, di-ban saja. Orang-orang yang punya paham radikal. Entah itu penceramah,
entah itu orang-orang yang punya paham semacam itu. Dan saya bersyukur pemerintah sangat tegas dalam beberapa waktu ini ya, terkait urusan HTI ya, kemudian FPI, ya kan, yang dilakukan pemerintah, saya sangat apresiasi teman-teman, sangat apresiasi. Tapi teman-teman, pemerintah tidak bisa sendirian. Pemerintah butuh kita untuk kita terus berdoa bagi pemerintah ya. Teman-teman sekalian ya, saya minta kalian semua terus berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini terus maju di dalam Tuhan, supaya Tuhan melindungi bangsa ini ya. Oke teman-teman, terima kasih setelah menyaksikan video ini. Yuk sama-sama terus kabarkan kebenaran bagi Indonesia, sehingga kita terus menyuarakan kebinekaan bagi bangsa ini. Shalom, salam waras, NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkati kita guys. God bless you. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.